Gitu adik-adik, jadi belum tamat pun sudah bisa menghasilkan cuan Pak. Oh, sekarang Cuan istilahnya ya. cuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast kita bersama dengan Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Surpayondri. Selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Wadir satu kita, Bapak Revalin Hardianto, PhD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Mutia, apa kabar? Kabar baik. Salam vokasi adik-adik. Salam vokasi. Nah adik-adik, kali ini kita menghadirkan berdua Bapak Direktur dan Bapak Wadir satu. Hari ini kita akan memberikan informasi mengenai ujian masuk Politeknik Negeri Padang. Yang ingin kita berikan informasi kepada adik-adik Pak, kenapa harus masuk ke vokasi? Mungkin apa bedanya dengan perguruan tinggi? Iya, akademi. Baik. Jadi begini, di amanat undang-undang ya, bahwa sekarang itu ada pendidikan vokasi dan ada pendidikan akademik. Jadi perguruan tinggi juga sudah dikategorikan, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademi kan gitu. Nah khusus untuk politeknik itu pendidikannya pendidikan vokasi. Nah di universitas juga, di sekolah tinggi atau institut itu juga ada namanya vokasi, dan di situ disebut dengan sekolah vokasi atau semacam satu fakultas yang mereka itu fokus ke vokasi. Nah pertanyaannya sekarang apa itu vokasi kan gitu. Nah di sini kita lebih banyak mengajarkan kepada keterampilan, artinya kita tidak fokus ke akademisnya, tapi bagaimana sih calon peserta didik kita ini mampu mengerjakan sesuatu. Artinya kalau seandainya kita berbicara masalah produknya itu produk real. Jadi artinya learning by doing-nya itu memang masuk kepada konteks mereka itu mampu apa gitu. Jadi ini lebih kepada praktis, dan di sini mereka itu tuh nanti akan menimbulkan konsep teori itu dari praktek yang mereka kerjakan. Jadi di sini pendidikan vokasi itu lebih mengutamakan kepada keterampilan atau kemampuan dari seseorang itu menciptakan sesuatu. Terampil intinya ya Pak. Intinya terampil, di samping juga ahli. Karena di vokasi itu ada diploma ya, biasa disebut ya, diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4 gitu kan. Nah kalau diploma 4 kan sekarang disebut juga dengan sarjana terapan. Jadi ada S1 murni akademik ya, ada S1 terapan gitu loh. Nah S1 terapan ini sama dengan ini diploma 4. Nah S1 terapan dengan S1 itu stratanya sama ya, dengan diploma 4 itu stratanya sama, kira-kira seperti itu. Bedanya di mana Pak nanti Pak? Yang sarjana S1 itu dengan sarjana terapan itu mungkin bedanya itu di mana Pak? Yang pertama di proses ya, di proses pembelajaran. Kalau kita di vokasi itu lebih mengutamakan tentang praktek. Artinya mereka itu lebih kepada skillnya gitu loh. Artinya anak-anak vokasi ini lebih banyak di lab dan di bengkel dibanding dengan ruang teori ya. Nah, ruang teori gitu loh. Nah jadi di sini diharapkan nanti adalah kemampuan dari mereka itu melaksanakan dan mereka itu mencipta. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam hal masalah soft skill ya, anak-anak vokasi soft skillnya itu terbentuk di saat mereka itu mengerjakan sesuatu. Contoh, di saat mereka itu masuk lab, di saat mereka itu masuk bengkel. Nah apalagi sekarang di kita di vokasi dengan adanya program yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Dirjen Vokasi, kan sekarang masa praktek ya, praktek kita itu akan lebih panjang. Kalau dulu kan praktek mahasiswa kita itu kan 3 bulan. Nah sekarang 6 bulan. Dengan MBKM mereka itu bisa memilih kan seperti itu. Nah khusus untuk pemagangan atau praktek kerja lapangan yang dulu kita sebut, di sini mahasiswa vokasi itu lebih diutamakan. Artinya hukumnya di kita wajib.
Jadi sebelum MBKM ini ada, sebetulnya kita sudah melaksanakan praktek kerja lapangan itu tadi. Nah, pekerja lapangan itu tadi itu kelanjutan dari mereka itu praktek yang ada di kampus. Nah, jadi di situ diharapkan nanti si mahasiswa itu bisa beradaptasi langsung dengan kondisi real gitu. Real di industrinya bagaimana gitu, Iya. Pak? Apakah bisa dikatakan juga begitu, Pak? Kalau mereka sudah magang di masa kuliahnya, apakah bisa dikatakan setelah itu begitu tamat mereka sudah bisa langsung dapat kerja? Bisa. Bahkan sebelum mereka tamat itu mereka sudah di hire gitu loh. Seperti di wisuda Oktober kemarin ya. Itu sudah ada beberapa orang lulusan kita itu yang sudah bekerja sebelum mereka itu menamatkan. Jadi setelah mereka itu praktek kerja lapangan, padahal kemarin pandemi ya. Iya, betul sekali. Pandemi itu ada berapa orang itu, ada yang dari jurusan teknologi informasi, ada dari jurusan elektro, yang mereka itu sudah diterima bekerja setelah mereka itu melaksanakan magang itu tadi. Artinya praktek selama 6 bulan itu mereka itu sudah dilihat kemampuan mereka itu tuh oleh perusahaan industri, nah, sehingga mereka itu di hire gitu. Bagus sekali ya adik-adik, walaupun belum tamat, bisa jadi mereka sudah bisa menghasilkan ya mahasiswa vokasi ini ya Pak ya. Tambah lagi nanti misalnya dengan politeknik yang memiliki banyak kerjasama ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Mungkin realisasi kerjasama itu bagaimana Pak? Realisasi kerjasama dengan industri itu bagaimana bentuknya gitu Pak? Jadi begini, di dalam konteks kita mengembangkan vokasi, salah satu yang menjadi target bagi kita itu adalah industri. Jadi dari awal kita memang sudah melihat, membuka program studi saja, kita harus sudah melakukan studi kelayakan, ini lulusan ini diterima di industri apa enggak gitu. Jadi studi kelayakan kita itu memang mengacu kepada kebutuhan dari industri, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang harus bermitra dengan industri. Jadi kita memang bekerja sama, mulai dari desain kurikulum, setelah itu proses pembelajaran, pemagangan, magang dosen, dan selanjutnya juga nanti praktek kerja lapangan mahasiswa atau magang dari mahasiswa, dan juga nanti masalah penempatan. Nah, jadi ini dari dulu sampai sekarang itu sudah kita lakukan di Politeknik. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai nih. Sebelum pandemi sebetulnya 3 atau 4 perusahaan itu hadir di kampus kita untuk melakukan rekrutmen. Sejak pandemi itu ada sih beberapa, tapi online. Dan yang secara fisik hanya mungkin di 2020 dan 2001 itu tidak terlalu banyak ya. Artinya nah Pak, sekarang sudah mulai. Tidak menghalangi ya Pak? Tidak, jadi begini. Karena begini ya, ada beberapa perusahaan yang memang terganggu dengan pandemi. Dan ada juga beberapa perusahaan yang membutuhkan fresh graduate. Jadi kita siapkan itu tadi gitu loh. Nah kita juga kepada mahasiswa kita, melalui Pak Revalin ya, dengan ketua jurusan, itu membuat sebuah sistem pembelajaran yang si anak ini tidak hanya terganggu dengan pandemi. Artinya apa? Kita berpikir kalau seandainya kita hanya menyerah dengan pandemi ini, sementara di satu sisi perusahaan itu banyak memberhentikan ya atau merumahkan karyawannya, nah otomatis nanti di saat mereka itu nanti akan produksi lagi atau mempertahankan kondisi itu, mereka itu butuh orang-orang yang fresh graduate ya. Jadi kita ciptakan lulusan-lulusan yang memang betul-betul bisa fight di dalam kondisi itu. Buktinya apa? Buktinya ada lulusan kita atau calon alumni kita yang sudah diterima bekerja. Dan di beberapa waktu belakangan ini seperti kemarin ya, ada perusahaan tambang dari Bengkulu ya, 2 perusahaan tambang di Bengkulu melakukan rekrutmen datang ke sini, lalu mereka itu tes di sini. Alhamdulillah 17 orang kemarin yang sudah dinyatakan lolos. Lolos langsung ya Pak ya? Langsung. Insya Allah mungkin dalam waktu beberapa minggu ke depan mereka itu nanti akan berangkat di bekerja di perusahaan yang ada di Bengkulu tersebut. Nah ini adalah salah satu dari perusahaan yang sudah melakukan rekrutmen di masa pandemi ini. Terus ada juga pabrik gula di Lampung, terus juga perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh alumni gitu loh, alumni Politeknik yang melakukan hire. Dan begitu juga kemarin alhamdulillah ya, kita sangat senang dan sangat bahagia sekali beberapa orang lulusan kita itu yang diterima di PNS rekrutmen yang kemarin gitu, alhamdulillah. Jadi artinya kalau memang dilakukan rekrutmen langsung di kampus tidak ada jeda berarti ya Pak ya, lulus langsung bekerja, tidak ada waktu tunggu yang lama begitu ya? Ya, kita harapkan waktu tunggunya 0 ya, dan bahkan ada yang minus.
Artinya sebelum mereka itu Sebelum tamat sudah bekerja. sudah bekerja gitu. Gitu adik-adik, jadi belum tamat pun sudah bisa menghasilkan cuan Pak kalau sekarang. Cuan ya. Cuan gitu ya. Nah, begitu adik-adik. Jadi walaupun pandemi itu pun tidak menghalangi proses pembelajaran dan proses rekrutmennya nanti untuk industrinya. Karena memang Politeknik sudah memiliki banyak kerjasama. Nah, kalau begitu Pak, terjawab sudah berarti ya pertanyaan orang tua ini Bapak Direktur dan Bapak Wadir 1. Pertanyaan orang tua adalah begitu. Anak saya nanti kalau sudah tamat ini bisa masuk kemana? Kerjanya kemana? Karena memang harapan orang tua adalah ketika anak-anak yang sudah masuk ke perguruan tinggi, tentu saja nanti bisa bekerja di industri begitu ya. Oke, jadi bisa disampaikan ke orang tuanya ya, adik-adik semua ya. Nah, mungkin kalau begitu Pak kita tanya, mungkin jalur masuknya ke Politeknik mungkin. Ya. Ada berapa jalur masuk ke Politeknik? Ya. Jadi begini, kita mempunyai 2 jalur ya. 3 jalur sebetulnya. Yang pertama itu adalah jalur LTMPT, yang kedua itu jalur FDPNI. LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu kita bergabung dengan universitas institut yang ada di Indonesia, seperti ya kita Politeknik bergabung ya atau bersama-sama dengan Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, ITB, UI apa semua. Jadi Politeknik juga tergabung di situ. Nah, ini khusus untuk sarjana terapan S1 atau S1 terapan atau diploma 4. Jadi bagi adik-adik calon mahasiswa yang ingin melanjutkan di S1 terapan atau diploma 4 di Politeknik, dia harus mengambil jalur ini. Nah, itu ada jalurnya, itu ada SNMPN, SNMPTN, dan SBMPTN. Nah, ini berbarengan ya, bersamaan dengan beberapa universitas atau institut negeri yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu bisa memilih dari kalau kita ya di Sumatera Barat, mereka itu bisa pilih UNP, bisa pilih Andalas, dan bisa pilih Politeknik Negeri Padang. Jadi ada pilihan di situ. Nah, ini ada khusus untuk sarjana terapan. Nah, begitu juga untuk yang jalur SNMPTN-nya dan juga nanti jalur seleksi bersamanya perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang dengan LTMPT. Nah, terus yang untuk diploma 3, kita konsorsium dengan Politeknik Negeri se-Indonesia. Jadi ada 44 Politeknik Negeri se-Indonesia itu melakukan seleksi bersama. Namanya SNNPN untuk seleksi undangan ya, yang online. Setelah itu ada SBMPN seleksi bersama masuk Politeknik Negeri se-Indonesia. Nah, ini di konsorsium bersama Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini kita tergabung di diploma 3, diploma 4, dan mungkin juga kalau dulu kita bekerja sama dengan LLDikti ya, kita mengajak LLDikti untuk bisa bergabung dengan perguruan tinggi swasta juga. Tapi untuk tahun ini kita akan coba lihat nanti sejauh mana kesiapan dari beberapa PTS yang ada di Sumatera Barat. Ya. Oke, jadi adik-adik ada beberapa jalur ya untuk masuk ke Politeknik seperti yang sudah diterangkan oleh Bapak Direktur tadi. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke Bapak Wadir 1, Bapak Revalin. Nanti kita tanyakan adik-adik bagaimana langkahnya atau tata cara mendaftar ke jalur-jalur masuk ke Politeknik ini. Ya. Jadi intinya Pak, mungkin keinginan duluan pertama ya Pak. Ya, Keinginan mau maju ya Pak ya. Ya. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana mungkin teknisnya untuk jalur masuk tadi? Seperti yang sudah diterangkan sama Bapak Direktur, mungkin ada namanya SNMPN, ada SBMPN, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, mungkin caranya bagaimana itu Pak? Dan informasinya dapat dari mana nanti adik-adik calon mahasiswa Politeknik? Baik. Untuk 3 jalur ini kan kita kategorikan jalur umum ya Bu Mutia. Ya. Jadi SNMPN, SBMPN, SNMPTN, dan SBMPTN lalu seleksi mandiri. Kenapa kita sebut ini umum? Karena prodi yang diikuti ini banyak. Dan untuk seperti diploma 3 ya, SNMPN semua, kemudian SBMPN juga semuanya. SNMPTN dan SBMPTN juga begitu, semua prodi sarjana terapan masuk. Di mandiri campur itu, diploma 3, diploma 4. Nah, kemudian ada jalur khusus ya, beberapa jalur yang karena adanya program kerjasama, seperti kita punya prodi TNI Alat Berat, kita kerjasama dengan PT Trakindo,
Kalau dulu prodi listrik dengan PT PLN, tapi karena pandemi yang 2 tahun sudah di-off-kan. Lalu yang terkait dengan program alih jenjang atau alih kredit, nah ini unik ini. Karena ini ibaratnya kita seperti layanan penjual ya Pak Direktur, istilah Pak Direktur, lulusan Diploma 3 yang sudah bekerja, lalu ingin melanjutkan ke sarjana terapan, nah kita sediakan tempatnya. Nah, ada sekarang 5 prodi yang sudah menjalankan itu dari tahun 2019. Nah, artinya kita bisa meyakinkan bahwa Diploma 3 kita melanjutkan, mereka sudah kerja ya, dalam 3 semester insya Allah tamat nanti memperoleh gelar sarjana terapan. Kenapa demikian perlu? Karena ini adalah untuk kelanjutan atau pengembangan karir mereka. Kemudian yang kita sebut juga jalur khusus, itu adalah program magister. Kita punya 1 prodi magister, dan soal yaitu magister sistem informasi akuntansi. Insya Allah nanti akan keluar lagi salah 1 prodi di teknik sipil. Kemudian juga yang kerjasama itu adalah MSU, Manajemen Science University di Malaysia. Kita melakukan program credit transfer, credit earning. Jadi lulusan dari masuknya di kita, program studi manajemen informatika di bawah jurusan teknologi informasi, belajar selama 3 tahun, nanti di tahun keempat mereka ke Malaysia menambahkan program bachelor dengan pengakuan seluruh SKS, lalu yang 1 tahun berikutnya adalah untuk program master. Jadi nanti masuk 3 tahun di sini, di Politeknik Padang, 2 tahun di Malaysia, keluarnya gelar master. Gelar master, langsung S2 ya, S2 itu. magister ya. Itu kerjasama internasional. Ya. Artinya nggak perlu repot-repot keluar masuk ya. Nah, itu. 1 kali masuk, keluarnya langsung S2 ya. Gimana saya akan dapatkan informasinya gitu, Pak, mengenai jalur masuk ini, atau mungkin infonya kapannya gitu, pembukaannya, penerimaannya kapan gitu, gimana Ustaz? Jadi semua informasi ini kan ada di websitenya pnp.ac.id. Secara spesifik kita mengumumkan itu di penerimaan.pnp.ac.id. Kemudian kalau sistemnya nanti di pnp.pnp.ac.id. Nah, secara garis besar, SNMPN ini kita mulai buka pendaftaran itu secara nasional ya, karena dikelola oleh Forum Direktur Politeknik Indonesia. Sistemnya juga secara bersama, secara nasional. Itu sudah dimulai dari 3 Januari sampai 18 Maret nanti. Ini kan prosesnya ada yang di sekolah ya, karena ini kan jalur prestasi akademik di sekolah. Nah, nanti sekolah yang menetapkan kuotanya, peringkatnya, segala macam itu sekolah yang proses. Nah, sekolah punya akun nanti. Nanti juga kita akan mengundang kepala sekolah dan operatornya untuk bersama-sama nanti launching program SNMPN. Kemudian SNMPN, ini SBMPN, kita terima nanti, insya Allah kalau tidak ada halangan ujiannya akan ujian UTBK ya, ujian masuk berbasis komputer, yang juga dikelola oleh Forum Direktur Politeknik Indonesia. Sebagai informasi bahwa ini sudah dilakukan di kita selama 3 tahun, namun di 2021 ya, ini terpaksa kita robah jadi sistem portofolio karena tidak memungkinkan mengumpulkan calon bersama-sama dalam satu ruangan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang berubah. Tapi soalnya nanti kalau pandemi sudah lebih turun melandai, ini sudah bisa kita lakukan secara PBK di kampus PNP. Nah, ini pendaftaran mulai 6 April tadi. Kemudian SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang bersama-sama dengan LPNPT, kita sudah memasukkan data ke LPNPT untuk prodi-prodi sarjana terapan yang eligible. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada 6 prodi sarjana terapan yang akan segera bergabung, yang mudah-mudahan bisa dikeluarkan izin operasional dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini juga prosesnya ada di sekolah, Bu, ya. Sekolah yang menetapkan siswa eligible. Artinya kan masing-masing sekolah itu bisa berbeda ya kuota masuknya. Kemudian pengisian pangkalan data siswa itu PDSS. Lalu sekolah melakukan registrasi akun LPNPT, pembuatan akun, kemudian pendaftaran oleh sekolah, kemudian juga pengumuman hasil seleksi nanti di tanggal 29 Maret 2022. Itu secara ringkas. Berarti Pak, dari penjelasan Bapak, berarti ada yang memang ujian langsung, ada yang berdasarkan seleksi sekolah. Betul. Seleksi sekolah berarti berdasarkan peringkat di sekolah, rapornya berarti Nilai, juga ya, nilainya ya.
Jadi adik-adik tidak melulu harus ujian ya, berdasarkan nilai rapornya, nilai sekolahnya, Ya. bisa juga masuk ke politeknik. Rapor semester 1 sampai 5. Oke. Berdasarkan rapor dari semester 1 sampai semester 5. Ya. Ada juga yang melalui jalur ujian. Tadi juga sudah diterangkan, ada juga yang seleksi kerjasama ya Pak, Ya. tadi ya. Ya. Jadi memang tidak satu jalan ke Roma dan tidak pula satu jalan masuk ke politeknik ya Pak. Jadi intinya ada niat, ada kemauan dan usaha ya Pak. Usaha. Jadi adik-adik, nanti adik-adik bisa lihat panduan lengkap cara pendaftaran untuk ujian masuk ke politeknik di video berikutnya. Nanti link diberikan di deskripsi video ini. Nah, adik-adik bisa lihat nanti bagaimana teknisnya. Ada petunjuknya nanti Pak. Ya. Tim kreatif politeknik akan memberikan nanti petunjuknya bagaimana untuk mendaftar untuk masing-masing jalur masuk ya Pak ya. Oke, mungkin Pak sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, mungkin apa satu pesan bagi calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang? Saya dulu. Ya. Jadi begini, karena Politeknik Negeri Padang ini ya artinya politeknik terbaik lah ya di Indonesia. Kita tidak kekurangan peminat sih sebetulnya, tapi ke depan kita berharap bahwa kita mendapatkan mahasiswa yang berkualitas. Nah, kepada calon-calon mahasiswa, kenali diri, lalu targetkan masa depan. Apakah politeknik ini cocok enggak? Mungkin kalau bahasa sekarang ini passionnya kemana? Kalau seandainya passion itu memang mengharapkan bahwa kita itu ingin cepat bekerja, ya politeknik lah tempatnya gitu loh. Salah satunya itu adalah Politeknik Negeri Padang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya passion kita itu lebih ke periset, ke akademis, mendingan jangan ke Politeknik Negeri Padang. Supaya apa? Supaya nanti di dalam proses pembelajaran yang diikuti di kampus Politeknik Negeri Padang, ini memang sesuai dengan keinginan. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, si calon mahasiswa itu nyaman, di dalam proses pendidikannya itu juga akan lebih mudah. Sehingga si mahasiswa di dalam mengikuti proses pembelajaran dan menentukan tataran masa depannya itu akan jauh lebih baik. Nah, takutnya nanti kita ya karena ya mungkin karena terpengaruh atau gimana gitu ya, sehingga kuliah itu tidak sesuai dengan passionnya, sehingga ini nanti akan menyulitkan gitu. Nah, kalau di kita di Politeknik, kalau seandainya biasanya orang ya mampu ya, tapi seleksinya kalau lolos, tapi mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi tetapkan passionnya, pilih Politeknik Negeri Padang. Terima kasih Bapak Direktur. Sekarang kita ke Bapak Wadil 1. Mungkin Pak, apa pesannya nih ke calon mahasiswa Politeknik? Sama dengan yang tadi, artinya kalau kita mau, kita bisa cari cara ya. Kita misalnya dari sisi ekonomi, kalau tidak mampu, di sini kan banyak beasiswa. Jadi hampir 2/3 mahasiswa yang kuliah di sini itu akhirnya mendapat beasiswa ya. Dari Indonesia atau yang kita kenal sekarang dengan KIP itu ya. Lalu beasiswa dari mitra seperti perbankan, hotel, malah ngasih beasiswa BI, ngasih beasiswa. Lalu artinya tidak ada halangan ya untuk itu. Kemudian seperti Pemda pun juga memberikan beasiswa sekarang. Iya, banyak. Dan kami bermitra dengan Pemda Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian terakhir dengan Kabupaten Mentawai, itu memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memang punya keinginan. Jadi yang dilihat memang keinginan dulu. Keinginannya, Ya, artinya faktor ekonomi itu bisa dicarikan jalan keluar. Tapi kalau memang keinginan yang tidak ada, itu tidak ada solusinya. Ya, itu saja. Oke, ya. Adik-adik, tadi sudah diterangkan sama Bapak Wadil 1 kita bahwa ketika sudah masuk Politeknik, mungkin kalau memang ada masalah keuangan, beasiswa banyak ya Pak ya? Coba. Insya Allah. Dari Lazis PMP pun ada. Dari Lazis PMP pun juga ada. Nah, itu jadi tidak ada halangan sebenarnya. Intinya adalah kemauan dan kerja keras dan usaha ya Pak ya. Oke, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Direktur dan Bapak Wadil 1 untuk podcast kita kali ini. Tapi jangan bosan ya Pak, nanti diundang lagi untuk sesi-sesi berikutnya ya Pak. Siap. Oke, nah sekian dulu podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.